Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat seorang lelaki untuk menjadi pasukan khusus untuk melaksanakan tugas. Al-Kisah, pemimpin tersebut melaksanakan tugas dengan baik, akan tetapi ada suatu hal yang janggal yang terjadi ketika ia melaksanakan tugas, yakni pemimpin tersebut selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat salatnya. Sepulang dari tugas, anggota pasukan khusus tersebut menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Tanyakanlah kepadanya mengapa dia melakukan hal itu." Mereka pun bertanya kepada sang pemimpin dan ia menjawab, "Karena di dalamnya disebutkan sifat Tuhan yang Maha Pemurah dan aku suka membacakannya dalam salatku." Setelah hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu." Sampaikanlah kepadanya bahwa Allah menyukainya. Yang kedua, kisah ini diriwayatkan dari Ubaidillah dari Sabit dari Anas radhiyallahu an, disebutkan bahwa dahulu pernah ada seorang lelaki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Kuba dan ia selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Selepas melaksanakan sholat, para sahabat bingung dan penasaran kenapa sang imam membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat, bahkan sekalipun pada saat yang bersamaan ia juga membaca surat yang lain. Lantas sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut kepadanya dengan tujuan mencari penjelasan logis dan argumentatif. Mereka berkata kepada sang imam, "Sesungguhnya engkau telah membaca surat ini," yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas ya, "tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya, lalu engkau membaca surat lainnya sebagai tambahan. Maka alangkah lebih baiknya jika engkau baca surat ini saja, atau engkau tinggalkan surat ini dan membaca surat lainnya tanpa membaca surat Al-Ikhlas." Lelaki itu menjawab, "Aku tidak akan meninggalkannya, apapun alasannya. Jika kalian mau menjadikan diriku sebagai imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya, dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian." Mereka kemudian tetap menjadikannya sebagai imam karena lelaki ini adalah orang yang paling mulia di antara mereka dan mereka tidak suka bila diimami oleh selainnya. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berkunjung kepada para jamaah Masjid Kuba. Mereka kemudian memanfaatkan momentum ini untuk bertanya kepada beliau tentang peristiwa yang mereka alami. Setelah mendengarkan dengan seksama, Nabi Muhammad SAW lalu memanggil sang imam untuk memberikan klarifikasi. Beliau berkata, "Hai Fulan, apakah yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Dan mengapa engkau selalu membaca surat ini dalam tiap rakaat salatmu?" Lelaki itu menjawab, "Aku menyukainya ya Rasulullah." Mendengar jawaban tersebut, beliau lantas bersabda, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Dari kisah di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa surat Al-Ikhlas memiliki dua keutamaan. Yang pertama, ketika seseorang mencintai surat Al-Ikhlas, maka dia akan dicintai oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, ketika seseorang melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, mencintai dengan Allah dengan tulus dan sepenuh hati, akan mengantarkan beliau atau mengantarkan seseorang kepada ridhonya. Saya akhiri dengan pantun, pisau diasah pagi-pagi, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah kisah hari ini, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم اقرأ